ya, ucapkan saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Salahnya apa ya? Salahnya apa ya? Coba pikirkan. Jadikan cermin ajaib Bapak Ibu. Saya salah, saya salah, saya salah. Salahnya di mana ya? Gitu ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Maka pengucapan istighfar menjadi benar. Pengucapan istighfar, ngaku salah, baru istighfar. Gitu ya, ngaku salah, saya salah, saya salah, saya salah. Baru ampuni saya ya Allah. Saya salah, ampuni saya. Saya salah, ampuni saya. Maka Bapak Ibu, saya sih ingin menawarkan Bapak Ibu ya, untuk kita menggunakan prinsip ini Bapak Ibu. Ya, makanya ini prinsip saya salah, orang lain benar. Karena sebenarnya di luar kita itu adalah wujudnya Allah Bapak Ibu. Di luar kita semuanya adalah wujudnya Allah. Terserah apakah bentuknya itu kita ditimpuk orang, dihina orang, kemudian dilecehkan orang, ya, itu adalah bentuk Allah ingin kasih tahu ke kita, gitu. Mungkin kita dijambret sama orang, gitu ya, diambil uang kita sama orang, terus kemudian kita langsung ngomongnya, oke, saya salah, itu sih jambret benar gitu. Sebenarnya bukan jambret yang benar Bapak Ibu ya, tapi perilaku Allah yang ngambil uang kita itu pasti benar Bapak Ibu, pasti benar. Karena tidak ada yang terjadi di luar kehidupan kita kecuali adalah wujudnya Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehidupan kita kecuali wujudnya Allah. Maka yang namanya Allah al-haq. Benar, maha benar. Maka semua yang ada di luar kita benar. Siapa yang salah? Dalam diri kita. Saya salah, saya salah, saya salah. Oke, saya salahnya di mana? Kok saya dijambret orang ya gitu ya. Saya salahnya di mana? Apa salah saya? Akhirnya Bapak Ibu, dengan prinsip saya salah ini, kita lagi menarik rezeki Bapak Ibu. Kita sedang menarik pemahaman, sedang menarik ilmu Bapak Ibu, sedang menarik sebuah pengetahuan Bapak Ibu. Ya, akhirnya ini yang terjadi. Kita sedang menarik sesuatu. Tapi kalau kita bilang saya benar, loh itu jambret, jambret itu salah, dasar jambret. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi akhirnya kita merusak terumbu karang Bapak Ibu. Kemudian cermin ajaib kita nggak pakai Bapak Ibu. Ya, kemudian ya perisai rezekinya itu meningkat dengan tinggi Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Seluruh rezeki hilang dari sisi kita. Nah kalau kita dijambret gimana? Ya kalau dijambret ya kita bilang oke, saya salah. Jadikan ini alat introspeksi Bapak Ibu. Saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Apa salahnya saya ya? Apa salahnya saya? Oh, mungkin karena gitu, ya. Terlalu mencolok itu tasnya, tas baru. Oh, mungkin karena terlalu cinta sama tuh tas. Oh, mungkin karena itu ada uang yang enggak ya halal yang saya terima. Oh, ya mungkin karena saya pernah ngomeli anak saya gitu. Oh, ya karena pernah gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita punya dapat sekali Bapak Ibu menyerap banyak sekali energi gitu ya terhadap diri kita ketika kita salah. Nah, perkara setelah itu kemudian kita datang ke polisi, Pak polisi tolong dong bantuin saya, ini saya dijambret orang gitu ya. Itu perkara berbeda, itu jadi amal soleh. Niat kita supaya itu orang menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu, tapi hatinya Bapak Ibu, hatinya kita selalu mengatakan saya salah. Nah sekarang Bapak Ibu, yuk sama-sama kita gunakan prinsip ini Bapak Ibu. Prinsip saya salah, kamu benar. Coba Bapak Ibu pakai di keluarga. Gitu ya. Pakai di keluarga. Gimana cara pakai di keluarga? Ketika konflik suami istri Bapak Ibu. Maka coba masing-masing itu ngomong saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi kira-kira jadi berantem gak Bapak Ibu ya? Gak jadi Bapak Ibu. Semua masalah keluarga. Semua masalah keluarga itu dimulai dari masing-masing menganggap dirinya benar. Gitu. Nah kalau sudah kayak gitu, gitu ya. Sudah kayak gitu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi rezeki nggak datang Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu ya. Saya satu ketika gitu ya. Saya lagi ada urusan di Jakarta. Kalau di Jakarta ini enak naik kereta Bapak Ibu ya. Di kereta itu biasa udah ada kartunya. Jadi saya udah punya kartu terusan Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya saya ambil aja dengan pede, bawa tas, bawa dompet gitu kan, langsung pergi ke kereta Bapak Ibu ya. Ya bisalah masuk kereta. Pas nyampe di tempat tujuan, saya langsung pesen Gojek Bapak Ibu ya. Saya pesen Gojek, terus kemudian Gojeknya datang gitu. Terus kemudian saya mencoba merogoh-rogoh kantong saya Bapak Ibu ya. Dan dompet saya lihat, loh kok di dompet nggak ada uang sama sekali Bapak Ibu ya. Nggak ada uang sama sekali di dompet saya Bapak Ibu ya. Terus kemudian, ya Allah, itu istri Bapak Ibu sebelum saya berangkat itu nguras dompet saya Bapak Ibu ya.
dompet saya dikuras, dia belanja Bapak Ibu. Saya tanyain, Mi, kamu ini dompet uangnya dikemanain? Iya, aku ambil semua, Bi. Maaf ya, Bi. Gitu. Ya Allah, pas banget tuh ATM lagi dibawa sama dia Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya saya tuh di dompet nggak ada uang, nggak ada ATM Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya tarik napas Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya pakai prinsip ini. Oke, saya salah gitu ya. Saya akui, saya bilang ya, Mi gitu ya. Ya salah Mi, saya salah Mi, saya salah Mi. Kamu yang benar gitu ya. Nah dia istri saya juga akhirnya, oh iya maaf Bi, maaf ya Bi. Gimana jadinya Bi, gimana? Dia nanya-nanya saya terus, bentar. Aku cari ide dulu saya bilang gitu kan. Ya Allah, masa iya sih saya minta tolong sama tukang ojek untuk nggak bayar. Kayaknya rasanya ya nggak bener gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya coba rogo-rogo ngeliatin di dompet saya, siapa tahu di tas saya, siapa tahu masih ada uang nyelip Bapak Ibu ya. Ternyata bener Bapak Ibu, alhamdulillah ada uang nyelip gitu ya. Ada uang nyelip yang akhirnya saya bisa bayar itu tukang Gojek Bapak Ibu. Coba. Kalau seandainya pada saat itu saya pakai prinsip saya benar, kamu salah. Siapa yang salah dalam kondisi ini Bapak Ibu? Jelas-jelas yang salah istri saya. Yang benar siapa? Ya saya. Itu jelas Bapak Ibu fakta. Faktanya saya selalu pakai dompet gitu ya, kemana-mana dompet itu selalu ada di kantong celana, itu fakta ya, berarti benar lah. Istri saya kok ngambil uang nggak pakai izin gitu ya, mestinya kan dia ngomong gitu ya. Kalaupun nggak pakai izin ya biasa, kalau saya memang namanya uang itu ya silahkan aja gitu ya, uang istri, uang saya kan uang istri juga. Tapi Bapak Ibu pada saat itu saya bersedia mengambil kesempatannya. Karena ini adalah bungkus permen Bapak Ibu ya. Ini bungkus permen, maka saya pakai. Oke, saya salah. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya istri saya tenang di rumah gitu ya. Dia nggak merasa tertekan batinnya. Kalau merasa salah ya namanya juga orang. Akhirnya dia merasa, ya Bi aku yang salah. Saya juga merasa salah gitu ya. Saya salahnya apa ya? Akhirnya saya dapat pengetahuan Bapak Ibu. Oh iya salahnya ini. Saya pernah melakukan apa sebelumnya. Begitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian tukang Gojeknya akhirnya juga tenang gitu ya Bapak ya. Nah kalau seandainya ya ilmu ini dipakai kepada anak gitu ya. Anak melakukan kesalahan. Terus kemudian orang tua gitu ya. Nggak langsung mengatakan kamu itu yang salah. Ya, maka si anak ini merasa tenang Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan ilmu parenting, gitu ya. Ilmu parenting, apa yang dilakukan anak pasti benar Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena semua, gitu ya, itu adalah ilham dari Allah. Nah, sambil kita belajar tentang kebenaran bareng-bareng, gitu ya. Cuma kebenarannya nggak mutlak. Pasti si ayah benar dan anak salah. Contoh Bapak Ibu ya, ini ada dua jenis tipe ayah, gitu ya. Ayah yang A dan ayah yang B. Ayah yang A itu ketika ditelepon, Pak ini anaknya ditangkap kena narkoba, gitu ya, kena narkoba, tolong datang ke sini, gitu ya. Ini anaknya tolong diambil. Nah maka ini ayah yang A itu langsung Bapak Ibu merasa bahwa dia benar dan anak salah. Dan benar kan ya, namanya narkoba kan garis kebenaran menentukan ya image di luar sana yang namanya narkoba ya salah. Siapa yang bilang narkoba itu benar? Nggak ada gitu ya. Polisi udah jelas-jelas nangkep gitu kan. Ya, jadi ya sudah gitu. Si ayah A nyampe ke Polres, nampar si anak gitu. Nggak tahu malu, bikin malu keluarga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi mungkin pada saat itu gitu ya, si anak malah berontak. Kamu siapa? Ya, ngaku-ngaku sebagai ayah saya. Padahal setiap hari berantem aja sama ibu saya. Sekarang bisa-bisanya cuma nampar aja. Nah, yang terjadi bisa seperti itu. Atau ayah yang B. Ayah yang B ini, dia ketika dapat seperti itu. Pak, datang ke Polres. Ini anaknya ditangkap kena narkoba. Astagfirullahaladzim. Saya salah di mana ya? Saya salah di mana ya? Akhirnya dia merasa bahwa ini bungkus permen. Oke, ini bungkus permen sebentar lagi akan ada isinya. Kemudian setelah itu dia tenangkan dirinya Bapak Ibu. Dia buka garpu tala. Ya, mungkin dia sholat dulu 2 rakaat Bapak Ibu, menenangkan dirinya. Ya, seperti dalam materi ya. Di training gitu ya, mungkin jeruk nipisnya dihilangkan Bapak Ibu ya, kemudian dia merasa bahwa semua sudah sempurna, tidak ada cacat gitu ya, ini cacat yang sempurna, lalu kemudian dia tambahkan ilmu baru Bapak Ibu. Oke, saya salah di mana ya? Oh akhirnya
Si ayah seperti ini dia bisa menemukan apa kesalahan-kesalahannya Bapak Ibu. Mungkin kesalahannya terlalu sibuk dalam bisnis. Mungkin kesalahannya lupa memberikan pendidikan buat anak. Mungkin kesalahannya terlalu gitu ya memanjakan. Mungkin kesalahannya. Mungkin dia juga pernah melakukan kesalahan di kantor. Mungkin juga gitu kan hartanya tidak halal. Oh mungkin juga akhirnya Bapak Ibu. Nih orang tua datang ke Polres dalam keadaan mata sembab. Dan dia sudah merasa bahwa dirinya yang salah. Ya, juga tidak mengatakan bahwa narkoba itu benar, tidak juga. Cuma saya yang salah. Kejadian ini pasti ada maksud di balik Allah menunjukkan peristiwa ini. Datang ke kantor, gitu kan, terus kemudian ketemu anaknya. Nak, sini nak. Maafin papa ya. Papa yang salah. Papa lupa sama kamu. Papa mungkin ada banyak yang lalai terhadap kamu, papa mungkin. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi sang anak, saya yakin Bapak Ibu, itu akan luluh dan akhirnya dia juga merasa bahwa dirinya salah. Nah Bapak Ibu, ini juga ada kaitannya dengan ilmu kuantum. Kita satu sama dan terhubung Bapak Ibu ya. Ketika kita bilang saya salah, kamu benar, saya salah, kamu benar, maka orang yang di depan kita juga akan begitu Bapak Ibu. Dia juga akan mengatakan saya salah, kamu benar. Akhirnya yang terjadi damai Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya saya benar, kamu salah, saya benar, kamu salah. Orang yang di depan kita itu juga akan selalu mengatakan saya benar, kamu salah, saya benar, kamu salah. Gitu. Nah ini di keluarga. Kalau di keluarga kita udah bisa latihan Bapak Ibu. Latihan aja terus gitu ya. Ini nggak gampang Bapak Ibu latihannya. Ya, kan ada aja hal-hal yang nggak enak yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu, setiap yang nggak enak, oke, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, astagfirullah, astagfirullah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Pagi-pagi Bapak Ibu, ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu dia mengucapkan permohonan maaf kepada Allah. Sebelum subuh dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya salah, saya salah. Sambil renungin, salahnya apa kemarinnya, saya salah apa kemarinnya, saya salah apa, gitu Bapak Ibu. Aduh, kalau Anda mampu melakukan ini Bapak Ibu di keluarga, itu Anda akan menjadi manusia terbaik di keluarga Anda. Suami melakukan ini, istri akan ikut Bapak Ibu. Akhirnya istri juga merasa, oke, saya salah, saya salah. Akhirnya Bapak Ibu, istri juga akan ikut. Kalau seandainya istri, katakanlah istri, suami selingkuh, nauzubillah ya. Suami selingkuh, kan selingkuh. Ini kan garis kebenaran, ya benarlah istri. Faktanya si suami selingkuh, itu fakta. Tapi kemudian ketika istri bisa bilang, oke, saya salah, salahnya di mana ya? Mungkin saya kurang dandan, gitu kan? Mungkin saya terlalu merasa bahwa suami saya aman. Mungkin saya terlalu merasa bahwa suami milik saya, gitu ya. Sehingga akhirnya dia merasa tertekan gitu ya. Oh mungkin saya gitu ya karena makanan yang nggak enak gitu ya. Oh mungkin akhirnya Bapak Ibu si istri ini menyadari salah. Oke, saya salah di mana, saya salah di mana, saya salah di mana. Ketika ini yang terjadi Bapak Ibu, maka sang suami insya Allah akan mengakui kesalahannya dan dia akan berbalik. Ini namanya inner beauty Bapak Ibu ya. Orang yang wanita di luar sana akhirnya itu terasa menjijikkan ya, terasa tidak indah bagi si suami ini. Tapi sang istri yang memiliki perilaku yang baik ini akhirnya suami akan sadar. Ada banyak sekali orang-orang yang datang pada saya dan saya ajak mereka, oke, Anda bisa kok marah gitu, tapi mau nggak saya tunjukin sebuah cara yang membuat akhirnya suami jadi balik lagi. Gimana caranya Pak Nas? Ya coba gitu. Yang pertama pakai prinsip ini, garis kebenarannya jangan dipakai gitu, hilangkan garis kebenaran. Yang kedua coba katakan, ayah, urusan ayah gitu ya, itu selingkuh, urusan ayah dengan Allah. Pasti ada konsekuensinya. Masih ingat neraka kan? Gitu ya. Tapi urusan saya tetap melindungi, mencintai, melayani, memuliakan, membahagiakan ayah. Gitu ya. Menjaga akad nikah kita yang suci adalah urusan saya dengan Allah. Jangan khawatir ayah. Saya akan tetap terus menerus gitu ya. Memberikan yang terbaik untuk engkau apapun yang terjadi sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, kalau ini mampu dilakukan oleh seorang istri, itu suami goyang Bapak Ibu ya. Suami goyang akhirnya balik lagi. Nah, ini di keluarga Bapak Ibu. Di dunia kerja juga begitu. Bos ngomelin gitu ya. Ya kan sering terjadi ketika bosnya ngomelin, terus kemudian si karyawan ini, aduh saya kan udah bener gitu kan. Si bos ini marah-marah terus akhirnya ngomongin lagi gitu kan. Udahlah terumbu karang
habis gitu ya. Terus kemudian dia ngomongin di belakang gitu. Terus kemudian akhirnya rezeki hilang semua Bapak Ibu. Tapi coba kalau seandainya sang bosnya marah. Kamu itu kerjaannya nggak benar. Oke, saya salah di mana ya? Siap aja menerima salah itu bukan aib kok, ya. Mengaku salah itu bukan aib kok, gitu ya. Tidak ada aib sama sekali di situ. Aib itu ketika berbuat kesalahan terhadap Allah. Nah ini saya ini cermin ajaib gitu kan. Oh ini bungkus permen gitu kan. Nah Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi si bosnya jadi sayang. Loh ini karyawan saya omelin kok dia masih tetap sabar gitu ya. Nah kemudian ini juga misalnya dalam dunia bisnis gitu ya, konsumen ngomel gitu ya. Kemudian si produsen, oke, saya salah di mana? Begitu terus Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita juga sebagai seorang guru gitu ya. Sebagai guru tuh merasa bahwa diri kita benar. Kan saya punya ilmu lebih banyak, baca hadis lebih banyak gitu ya. Baca Quran lebih banyak, punya ilmu psikologi, punya ilmu matematik, kimia, fisika dan segala macam. Terus kemudian menganggap orang lain salah Bapak Ibu. Saya ingin menceritakan sebuah kisah gitu kan. Ada yang namanya hakim Bapak Ibu, Judge Bao namanya. Hakim di Cina ini hakim yang sangat adil Bapak Ibu ya. Ada orang gitu ya yang bilang, oh ini 3 kali 7 sama dengan 21. Terus kemudian ada orang, bukan 21 gitu. Sekian gitu ya. Katakanlah misalnya 25. Enggak, 3 kali 7 itu 21. 25. 3 kali 7, 21. 25. Loh kamu ini nggak mau ngikut ini ilmu pengetahuan ini. 3 kali 7 ya 21. 25. Akhirnya dibawa Bapak Ibu masalah ini ke hukum Bapak Ibu ya. Kemudian ketika berhadapan dengan Judge Bao, hakim yang adil ini gitu ya. Ada masalah apa? Iya, saya ini guru Pak. Saya ngajarin dia ini 3 kali 7 itu 21 gitu. Terus kemudian dia tuh nggak mau nerima gitu. Dia bilang itu 25. Lah saya dong yang benar gitu. Dia kan salah. Ya. Tolonglah hakim gitu kan. Ya, berikan pemahaman yang terbaik buat dia. Kamu gimana? Ya, terserah aja saya mau ngomong 25, terserah dia gitu. Ya, terus kemudian akhirnya Judge Bao ini menghukum ya si yang mengatakan si gurunya itu malah dicambuk Bapak Ibu. Loh, cambuk dia yang mengatakan 3 kali 7 sama dengan 21. Dicambuk Bapak Ibu ya. Loh, kenapa saya dicambuk? Ya iyalah, kamu itu udah bener gitu kan. Tapi kamu itu mempertontonkan kebenaran kamu gitu ya terhadap orang yang bodoh gitu. Terhadap orang yang tidak tahu. Jadi kamu ini gitu ya harusnya ya bijak gitu ya melihat segala sesuatu. Bisa jadi gitu ya. Ini adalah cermin ajaib buat kamu untuk mengatakan oke, saya salahnya di mana ya? Salahnya bukan karena angkanya Bapak Ibu, tapi salah karena kesombongan. Gitu. Ya, mentang-mentang punya ilmu sombong. Lah ini salah gitu. Jadi akhirnya Bapak Ibu, kalau kita mampu melakukan ini ya, ini akhirnya ya kita ya ada prinsip sing waras ngalah gitu ya. Terus kalau seandainya kasusnya berat gimana Pak Nas gitu ya. Kasus contoh misalnya ya, sekarang ini saya lagi rame-rame masalah Ahok ini misalnya gitu ya. Masa iya benar si Ahok itu gitu kan. Saya salah, dia benar. Saya salah, dia benar. Saya salah, dia benar. Bapak Ibu, untuk masalah Pak Ahok ini gitu ya. Untuk masalah Pak Ahok ini ya. Ya sudah gitu ya. Kita sing waras ngalah. Gitu ya. Sing waras ngalah. Kita ngomong oke, saya salah. Salahnya di mana ya? Salahnya apa? Salahnya karena kita nggak belajar Quran. Akhirnya ada orang yang gitu ya ngulik-ngulik Al-Quran, kita baru protes. Lah kemarin kemana aja kok nggak baca Quran? Salahnya apa? Salahnya karena masjidnya kosong. Salahnya apa? Salahnya karena kita ini nggak bersatu gitu. Salahnya apa? Karena kita males sehingga akhirnya orang-orang yang merasa punya uang merasa ngomong apa aja gitu. Salahnya apa? Oh banyak-banyak Bapak Ibu. Kita bisa banyak belajar dari kasus Pak Ahok ini Bapak Ibu. Terus apakah dia benar? Ya enggak juga. Tapi kejadian Pak Ahok ini pasti benar. Kejadiannya. Gitu ya. Karena itu semua kejadian, itu semua didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita gimana? Ya. Gitu ya. Kalaupun masuk penjara, itu semata-mata hanya untuk membuat tenang, terumbu karang tidak
bergejolak gitu Bapak Ibu ya. Cuma itu aja. Cuma kita nggak boleh benci gitu ya. Ya nanti ini dalam materi yang lain ya, tentang sebenarnya terumbu karang ini kita mesti jagain pelan-pelan karena kita satu sama dan terhubung dengan Pak Ahok itu ya. Walau bagaimanapun kita di dunia kuantum itu satu sama dan terhubung. Mau gimana lagi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita ngomong saya, maka dia Bapak Ibu ya. Ketika dia ngomong dia, itu saya. Siapa yang menistakan Al-Quran gitu. Nggak ada kok, ini kan cuma kekeliruan, kesalahpahaman. Terus gimana? Ya mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan baik. Terus kemudian kitanya banyak-banyak introspeksi. Oke, saya salah. Terus Pak Ahoknya nggak introspeksi, ya itu urusan dia. Gitu ya. Itu urusan dia. Rezeki itu urusan masing-masing Bapak Ibu ya. Ya udah pokoknya kita nih yang penting sekarang rezeki kita selamat dulu ya. Kalaupun seandainya demo ya demo yang baik gitu ya. Terus kemudian kita ngikuti ulama. Nah, ini akhirnya bicara terus kebenaran jadi relatif dong Pak Nas. Akhirnya memang kebenaran itu cuma milik Allah. Kita nih nggak paham, kita nih nggak ngerti, kita nih kebanyakan salahnya. Terus akhirnya jadi kita nggak bisa menentukan kebenaran, nggak juga. Yang kita bisa tentukan bukan kebenaran Bapak Ibu, tapi ya kesepakatan, gitu Bapak Ibu. Sepakat, gitu. Nah, jadi kesepakatan itu yang harus kita buat. Misalnya di keluarga sepakatnya apa, gitu ya. Misalnya anak-anak main tablet, gitu ya, maksimal 2 jam, nonton sekian jam. Udah buat kesepakatannya. Kemudian ketika dia melanggar, gitu ya, kemudian kamu itu salah, enggak. Nah, kesepakatannya gimana? Ya kan kita udah sepakat gini, gitu kan? Seperti itu. Jadi yang kita sepakat dan sama-sama tahu gitu. Ya, sama-sama tahu. Nah, kondisi sekarang ini di negara kita ya, kita kan punya kesepakatan. Sepakat apa? Sepakat punya KTP gitu kan. Sepakat tidak menabrak lampu merah, itu sepakat kita. Ya, sepakat untuk tidak menghina satu agama dengan agama yang lain, itu sepakat gitu ya. Kalau menghindari kesepakatan itu apa? Melanggar kesepakatan? Ya kalau melanggar kesepakatan ya kita sama-sama punya lembaganya. Udah itu aja. Jadi kita hormati kesepakatan. Yang jelas kita nih nggak ngerti apa-apa. Wallahu a'lam. Ya, Allah yang maha tahu. Nah, sekarang udah nggak usah terlalu jauh ke sana gitu ya. Yang jelas gini Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi itu mencoba belajar Bapak Ibu. Membaca hadis, membaca ini supaya apa? Supaya tingkat kesalahan saya nggak salah-salah amat Bapak Ibu ya. Tapi tetap gitu ya, kita tuh merasa bahwa oke, saya salah gitu ya. Nah kemudian kalau ada suatu hal, ya kesepakatan dan berjamaah. Gitu Bapak Ibu, berjamaah. Kalau ulama, gitu ya, ulama bersepakat, ulama duduk dalam satu majelis. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan orang-orang yang berjamaah. Artinya kita nggak boleh sendirian. Ya, bismillah. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedamaian. Ya, ujung-ujungnya yang kita inginkan adalah kedamaian dan rezeki Bapak Ibu yang berlimpah ruah. Oke, nggak usah terlalu jauh ke sana. Sekarang untuk kita Bapak Ibu, ya kita bilang bahwa saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Kalau yang terjadi Bapak Ibu, siap-siap Bapak Ibu ya. Garis kebenarannya diturunkan, maka rezeki akan mengalir deras Bapak Ibu. Garis kebenaran turunin Bapak Ibu, ya. Garis kebenaran turunin gitu ya, nggak usah jadi tembok dan kemudian kita selalu mengatakan saya salah. Fakta di luar sana pasti benar. Karena tidak ada kejadian yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Waktu itu juga Bapak Ibu, saya waktu itu ngisi training Magnet Rezeki di Makassar, tiba-tiba ada yang deketin saya gitu. Pak Fitra mana Pak Fitra gitu. Nggak tahu saya Pak Fitra yang mana. Saya nggak kenal ini yang saya nggak tahu Pak Fitra kayaknya nggak kesini, saya bilang gitu kan. Nah terus kemudian saya sibuk mencari pengurus gedung Bapak Ibu ya. Karena udah acara udah mau mulai gitu ya. Tapi kok pengurus gedungnya belum ada gitu. Ya saya cari-cari, orang itu datang lagi. Pak Fitra mana Pak Fitra? Nggak tahu saya Pak Fitra gitu. Ya udah saya lagi sibuk ini gitu kan. Akhirnya saya coba cari-cari yang ngurusin gedung. Orang itu datang lagi Bapak. Pak Fitra mana Pak Fitra? Kemudian adik saya namanya Fikri. Ya, saya Fikri gitu kan. Bapak pengurus gedung. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata itu dia bukan nyari Fitra, nyarinya Fikri gitu kan. Dan ini adalah pengurus gedung yang mau bantuin saya gitu ya, ngerapihin semua sound system dan layar dan seterusnya.
Kemudian pada saat itu Bapak Ibu, kalau seandainya saya perturutkan, saya benar, kamu salah. Kamu itu nyarinya fikri harusnya, bukan fitrah gitu. Tapi saat itu saya setting diri saya. Oke, saya salah. Salahnya di mana ya? Salahnya di mana? Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah acara hari itu berjalan lancar. Tapi kalau seandainya saya mengatakan, saya benar, kamu itu gitu kan. Udahlah datang terlambat gitu kan. Terus kemudian nyarinya fitrah gitu ya. Yang benar ya saya, kamu yang salah. Yang terjadi Bapak Ibu, mungkin saya ngisinya jadi nggak nyaman, jadi nggak enak gitu kan. Satu ruangan itu jadinya nggak nyaman dengan kata-kata saya. Akhirnya rezeki tidak datang dan berlimpah pada saya. Jadi Bapak Ibu, siap ya. Nah ini materinya tidak mudah Bapak Ibu, saya paham ya. Yuk sama-sama turunkan dulu garis kebenarannya. Latihan dulu di keluarga gitu ya. Ketika kita mampu mengatakan saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Ada hal-hal yang gak enak, Bapak Ibu jadikan semua peristiwa cermin. Lalu kemudian katakan gitu ya. Saya salah dan kejadian ini pasti benar adanya. Dan jadikan ini sebagai sebuah introspeksi. Kemudian sering-seringlah setiap hari mengucapkan istighfar gitu ya. 70-100 kali. Ya, terutama di waktu-waktu sebelum subuh itu mengucapkan ya astagfirullahaladzim, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah apa, saya ya Allah minta petunjuk, saya salahnya di mana, minta petunjuk, saya salahnya di mana. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, maka insya Allah rezeki akan mengalir dengan derasnya kepada Anda semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Udah ngomong aja salah, maka Allah Maha Pengampun, ya. Maka kata Allah, yursilis sama alaikum midrara, akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah berupa hujan dari atas langit dengan deras kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwal, gitu kan? Akan ditambahkan harta-harta, wabanin, anak-anak, ya. Wa yaj'al lakum jannat, akan diberikan kebun-kebun, rezeki-rezeki di antara sekitar kamu. Wa yaj'al lakum anhara, kamu enggak perlu ngurusin kebun kamu, itu ada sungai yang mengalir di samping kanan kirinya, gitu ya. Nah ini ada dalam surat Nuh Bapak Ibu ya. Jadi istighfar itu adalah garis kebenaran Bapak Ibu. Hilangkan garis kebenarannya. Akui bahwa kita salah dalam segala kejadian. Dan siap untuk selalu belajar dalam segala sesuatu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam kesempatan audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.